Kami Kami, seluruh tim media dan kru SIM TV mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Mahir Show. Saya Mahir, pembawa acara di The Mahir Show. Setelah sekian lama, The Mahir Show kembali lagi untuk menghadirkan bintang-bintang tamu yang sangat spektakuler untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai hal. Inilah dia The Mahir Show untuk Anda. Nah, untuk perdana episode kali ini, saya akan ditemani oleh co-host saya, yaitu Izzuddin. Halo Kak Izzuddin. Halo, saya Izzuddin di sini sebagai co-host yang akan menemani Mahir sebagai host utama acara talk show ini. Nah, berhubung teman-teman episode perdana ini akan tayang di bulan Ramadan, maka saya sebagai pembawa acara di Mahir Show mewakili seluruh selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Semoga amalan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gini Kak Izzuddin, sekarang kan pembahasan episode Mahir Show kali ini tentang vaksin. Soalnya kan di mana di masa new normal ini pemerintah sedang menggalakkan agar masyarakat untuk divaksin dan agar dunia cepat pulih dari pandemi virus corona. Makanya pembahasan kali ini. Nah, karena pembahasan kita mengenai vaksin, maka kita menghadirkan bintang tamu yang relevan dengan topik kita kali ini. Nah, baik langsung saja, mari kita panggil Bapak Ida SSI APT. Bagian narasumber kita di episode kali ini. Narasumber kita kali ini adalah sosok Chief Operation Officer dari Kimia Farma Dawa, Arab Saudi, dari tahun 2018 sampai sekarang. Assalamualaikum Pak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Nah, gini Pak, sekarang kan pembahasan di episode kita sekarang mengenai vaksin ya Pak, di mana seperti yang kita ketahui di masa new normal ini pemerintah sedang menggalakkan dan sedang mengkampanyekan agar masyarakat ingin divaksin dan dunia cepat pulih dari pandemi virus corona. Oleh sebab itu, banyak sekali berita-berita yang bersebaran luas di masyarakat tentang mungkin berita-berita yang tidak terbukti akan faktanya, dan mungkin para berita-berita yang tersebar oleh masyarakat tentang informasi vaksin itu sendiri. Makanya di episode kali ini, di episode The Mahir Show, kita akan membahas mengenai berita-berita yang hoax tersebut dan juga informasi-informasi dasar mengenai vaksin. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan pertama nih ya Pak ya, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kerja vaksin itu Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang langsung menjurus kepada hal yang pokok ya tentang vaksinasi. Ya. Apa itu vaksin? Betul. Kita sudah 1 tahun sekarang menjalani pandemi. Kemudian saat ini masuk ke tahapan banyaknya vaksin-vaksin yang beredar dan digunakan. Nah, vaksin itu sendiri merupakan secara dia adalah zat kimia. Sebuah zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan kekebalan. Untuk menghasilkan kekebalan dalam orang tersebut, sehingga ketika nanti dia terserang atau datang virus yang akan menyerang kepada dia, maka dia dalam tubuhnya itu terbentuk yang namanya antibodi.
Antibodi inilah yang nanti akan memblokade atau menangkap atau menghancurkan si virus-virus yang datang. Jadi sebetulnya vaksin ini sebagian dari proses imunisasi, membuat orang menjadi imun atau kebal. Dan vaksinasi dengan menggunakan vaksin ini adalah merupakan cara menciptakan kekebalan secara buatan yang disengaja. Karena sebagai informasi, ada 2 cara orang bisa menjadi kebal secara saintifik ya. Pertama, tadi dengan cara divaksin diberikan antigen atau imunogen sehingga timbul antibodi. Antibodi ini dia akan nanti melawan si virusnya. Yang kedua, orang bisa menjadi imun dengan cara natural, secara alamiah. Yaitu bagaimana? Ketika orang tersebut terpapar virus tertentu, contoh COVID-19 lah ya, corona ini, dia survive, dia bertahan, dia sehat kembali, maka di dalam tubuhnya itu ada antibodi untuk si virus corona ini. Dengan demikian, dia sebetulnya sudah kebal, sudah imun. Karena begitu nanti ada lagi virus yang datang, corona datang ke dia, bakal memapar dia, di dalam tubuh dia ada antibodi yang bisa menangkap atau menghancurkan atau memblokade si virus tersebut. Jadi vaksin adalah bagian dari vaksinasi yang secara umum bahasa adalah menciptakan imun. Bagaimana orang menjadi imun. Oke. Baik Pak, mengenai dari kerja vaksin, cara kerja vaksin, kan di beberapa tahun ini, bahkan belum sampai setahun, sudah mulai banyak jenis vaksin. Ada vaksin Sinovac, ada Moderna, dan lain-lain. Nah, saya mau tanya Pak, apakah semua jenis vaksin yang digunakan memiliki kerja yang sama? Apakah ada perbedaannya? Mungkin dari segi efektivitas atau di segi keamanannya Pak? Ya, betul. Jadi semua jenis vaksin secara kerjanya mirip, yaitu dia adalah dimasukkan ke dalam tubuh manusia pada orang yang sehat. Untuk apa? Untuk menghasilkan antibodi. Jadi sekali lagi, vaksin bukan obat. Vaksin adalah bagian dari seolah pencegahan. Ya. Sengaja dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Apa tujuannya? Menghasilkan antibodi. Yang antibodi ini spesifik untuk jenis vaksin tersebut. Jadi kalau vaksin corona yang dimasukkan, maka yang akan dihasilkan oleh tubuh adalah antibodi untuk vaksin corona. Jadi dia akan bisa nanti antibodi ini bisa melawan si virus corona yang datang. Tapi kalau virus flu yang datang, virus HIV yang datang, maka antibodinya tidak bisa mengenali. Artinya ini merupakan spesifik. Secara umum, cara kerjanya mirip. Vaksin dibuat, dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk menghasilkan, untuk men-trigger, untuk menstimulasi sistem imun dalam tubuh kita, menghasilkan antibodi. Ya, nanti antibodi inilah yang akan tadi bekerja untuk menangkap, blokade atau menghancurkan virus yang datang. Jadi sebetulnya tubuh kita ini secara alamiah sudah punya sistem imun, ya, punya sistem imun. Cuman dengan adanya vaksin ini distimulasi secara sengaja, di-trigger secara sengaja supaya mengeluarkan antibodi. Itu kerja vaksin secara umum semuanya mirip. Kerja vaksin secara umum kerjanya mirip seperti itu. Oke, siap. Berarti walaupun banyak sekali perbedaan jenis vaksin yang tersebar dan yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan, namun untuk cara kerjanya yang sama ya, untuk cara kerjanya yang sama, yang dimana saat disuntikan, di situ terjadinya proses pembentukan antibodi virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, dalam hal ini virus corona. Saat ia mengenali, langsung ia cegah dengan kekebalan tubuhnya. Nah, berbicara mengenai juga tentang jenis-jenis vaksin, pastinya juga ini tidak jauh bagaimana cara pemerintah menyebarluaskan penyebaran vaksin ini kepada masyarakat yang ada pada negara tersebut. Nah, karena setiap aksesibilitas, setiap masyarakat itu memiliki cara yang berbeda untuk dapat vaksin itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah semua orang mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan vaksin COVID-19 tersebut? Ya, betul. Jadi
Apakah setiap orang punya akses yang sama? Tentunya sebisa mungkin, sebanyak mungkin orang itu harus mendapatkan vaksin agar segera terciptakan yang namanya kekebalan bersama. Ada istilah di dalam prinsip pandemi itu adalah herd immunity, kekebalan komunitas, kekebalan bersama. Seperti apa? Makin banyak orang yang kebal, yang imun, baik secara alamiah, seperti saya sampaikan, dia terpapar corona, kemudian dia dalam tubuhnya ada menghasilkan antibodi, dan dia survive. Begitu datang virus corona, dia kebal. Atau kekebalan yang dibuat seperti dengan cara divaksinasi, di mana divaksinasi tubuhnya di-trigger menghasilkan antibodi, maka antibodi ini akan bisa melawan atau menghasilkan virus yang datang. Maka semakin banyak orang yang kebal, maka akan tercipta namanya herd immunity. Artinya, si vaksin tersebut akan semakin sulit untuk menulari orang dan orang ke orang. Sehingga pada akhirnya pandemi itu akan mulai berkurang dan bahkan hilang dari peredaran. Nah, artinya pertanyaannya tadi apakah semua orang berhak? Betul, semua orang berhak. Tapi ada beberapa kondisi di mana sebagian golongan masyarakat atau orang tidak dimungkinkan atau tidak direkomendasikan mendapatkan vaksin. Di antaranya adalah contoh ya, ibu-ibu hamil dan menyusui. Itu relatif tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Yang kedua, orang yang punya komorbid. Orang yang punya penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan gejala yang nantinya malah tidak diinginkan. Ya. Yang ketiga adalah juga orang-orang yang sudah imun atau kebal setelah alamiah. Itu orang-orang yang udah yang kena virus corona, dia survive, jadi survivor, maka orang-orang tersebut sebetulnya tidak lagi perlu vaksin. Karena dalam tubuhnya sudah ada antibodi yang tadi secara alamiah, yang dia sudah menyatakan dia kebal. Nah, jadi sebisa mungkin berbagai negara sekarang berlomba menciptakan herd immunity untuk si warga negaranya. Nah, di dalam hitungannya WHO, WHO, World Health Organization, minimal dari sebuah komunitas atau negara atau daerah tersebut minimal 60% warganya, penduduknya tervaksinasi atau dia imun secara alamiah, minimal total yang sudah kebal itu 60%, maka bisa dikatakan sudah tercipta yang namanya herd immunity. Dengan demikian, maka kehidupan bisa kembali sedikit normal, orang bisa kembali berbisnis, bisa keluar rumah, walaupun tetap yang namanya pandemi. Saya sampaikan di sini bahwa pandemi adalah long run, dia jangka panjang, nggak mungkin hilang setahun, mungkin 2, mungkin 3 tahun. Artinya kalaupun vaksin sudah ada, tetap ingat lifestyle kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. 3M tetap diwajibkan. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tetap dijalankan sambil ini vaksinasi berjalan. Dengan demikian saling mendukung, pada akhirnya nanti herd immunity tercipta dan kita insya Allah kembali ke kehidupan normal. Sekarang orang mengatakan new normal, sebetulnya belum kembali ke new normal karena kenormalan yang baru sebetulnya. Mungkin pada akhirnya yang namanya pakai masker, cuci tangan adalah hal yang normal pada nantinya seperti itu. Yang sebelumnya mungkin tidak normal. Jadi orang bilang new normal. Tapi sekali lagi vaksin tidak berarti menghilangkan kebiasaan untuk menjaga protokol kesehatan. Dua-duanya wajib jalan. Betul. Oh ya, baik Pak. Berhubung sekarang di negara-negara, di setiap negara pasti mulai menggalakkan yang namanya vaksinisasi seluruh masyarakat. Nah, nih Pak, banyak yang ragu akan vaksin COVID-19 ini karena bisa dibilang waktu pembuatannya itu nggak nyampe setahun, bahkan beberapa bulan ini kita dengar berita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sebenarnya vaksin itu pantas diragukan? Baik, pertanyaan yang memang banyak yang mempertanyakan dari sisi keamanan ya, dan banyak hal yang ditakutkan dari vaksinasi ini. Secara dunia kesehatan, vaksin ataupun obat secara keseluruhan, dia bisa digunakan oleh masyarakat dengan sebelumnya melewati berbagai tahapan-tahapan. Tidak mungkin dia keluar sembarangan kemudian digunakan langsung, tidak.
Di baliknya itu ada berbagai yang namanya tahapan-tahapan. Contohnya, kita bicara vaksin COVID-19 ya, vaksin corona ini. Sebuah vaksin akan bisa digunakan setelah mengalami yang namanya berbagai uji. Dari mulai uji preklinik, artinya uji bukan ke manusia, dan uji praklinis, uji klinis. Uji yang diujikan kepada manusia itu sendiri. Bahkan uji klinis ini memiliki tiga tahapan. Uji klinis 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dicekkan ke orang yang vaksin diberikan ke orang yang sehat untuk mengecek apakah aman atau tidak. Yang fase kedua dicekkan digunakan kepada orang yang sakit yang sudah terpapar corona untuk melihat dia berhasil atau tidak. Fase ketiga diberikan kepada orang yang sakit dengan jumlah yang lebih besar untuk mengetahui apakah dia efektif atau tidak. Setelah dia melalui itu tiga tahapan tersebut, maka diajukan ke otoritas yang kompeten, yang berwenang. Siapa? Kalau di dunia namanya WHO. Kalau di negara-negara terkait masing-masing namanya FDA, atau kalau di Indonesia namanya Badan POM. Itulah lembaga terakhir yang bisa meng-approve apakah ini rilis atau tidak. Nah, apa yang dilihat oleh lembaga tersebut untuk sebuah vaksin bisa digunakan atau tidak? 3 hal. Ini kata kunci yang sering menjadi patokan bagi para dunia kesehatan membeli sebuah produk kesehatan, apakah itu obat ataupun vaksin. 1, quality, 2, efficacy, 3, safety. Quality, efficacy, safety. Secara kualitas dia terjamin, secara efficacy dia punya khasiat, secara safety dia aman. Yang paling dijaga betul oleh berbagai otoritas ini adalah safety. Ketika quality-nya oke, efficacy oke, tapi safety-nya tidak oke, itu tidak akan dirilis. Nah, itu adalah tahapan di mana vaksin ini sebelum digunakan. Nah, kok bisa-bisanya dalam setahun, bahkan mungkin kurang, sudah bermunculan vaksin digunakan. Nah, dalam situasi pandemi, ada yang namanya kondisi darurat, di mana virus semakin merajalela, semakin menulari, banyak orang meninggal, banyak orang sakit keras, banyak orang kritis, tapi belum ada vaksin yang bisa betul-betul digunakan kalau mengikuti jalur normal. Maka ada yang namanya sebuah tahapan yang namanya sebuah otoritas WHO atau FDA atau Badan POM mengeluarkan sebuah izin emergency. Ini yang merupakan jawaban yang ditanyakan, kok cepat tapi bisa dinyatakan aman, karena sudah ada izin emergency, namanya Emergency Use Authorization, EUA, ya, Emergency Use Authorization. Walaupun belum tuntas sampai ke akhir diujikan, tapi dengan melihat berbagai sisi tadi, quality, efficacy, dan safety yang sudah memenuhi syarat, maka Badan POM atau FDA atau WHO akan mengeluarkan yang namanya Emergency Use Authorization, penggunaan darurat. Tapi bukan berarti itu adalah belum aman, semuanya sudah dinyatakan aman, hanya saja belum sampai ke tahapan yang paling akhir sebagaimana kondisi normal. Jadi selama vaksin tersebut dinyatakan lolos oleh WHO atau oleh FDA setempat atau oleh Badan POM RI, kalau di Indonesia, kita selaku masyarakat harusnya percaya dan tenang, karena ketiga faktor tersebut sudah diuji. Bahkan selain efficacy, quality, safety, ada yang keempat sebetulnya, dan ini merupakan jaminan juga atas sebuah produk vaksin yang dalam ini vaksin corona yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga lain, dalam hal ini lembaga yang terkait dengan syariah, yaitu adalah kehalalannya. MUI di Indonesia mengeluarkan ini halal. Fatwa lembaga fatwa di Arab Saudi, di Mesir, di Emirat mengeluarkan ini vaksin halal. Jadi WHO, FDA, dan Badan POM menyatakan quality, efficacy, safety oke. Kemudian MUI atau lembaga ulama mengatakan ini halal. Maka dari dua ini saja kita harusnya yakin bahwa itu produk sudah melewati approval yang komprehensif, dan kita yakin bahwa segala sesuatunya sudah dipertimbangkan, terutama aspek safety, karena orang biasanya sangat sensitif dengan
aspek safety ini. Dan sekali lagi, otoritas tidak akan merilis sesuatu kalau efek safety-nya belum tercapai level aman. Jadi dalam hal ini dunia kesehatan concern betul dengan isu safety ini. Jadi kalaupun dia tadi pertanyaan kok cepat, tapi kan sudah ada emergency use authorization. Artinya apa? Kita yakin itu sudah diuji, dianalisa oleh lembaga yang kompeten, oleh para ahli-ahli yang kompeten, dan seharusnya tentu saja kita tenang untuk bisa menggunakan vaksin yang sudah dirilis tersebut. Beberapa vaksin yang sudah dirilis sekarang mungkin ada Sinovac, ada Moderna, Pfizer, AstraZeneca, yang sedang dalam proses ada Johnson & Johnson. Berlomba berbagai perusahaan di dunia ini menciptakan vaksin. Dan jangan salah, banyak pandemi ini mengajarkan berbagai kita para ahli ini yang awalnya bersaing sekarang bersinergi. Luar biasa kan? Ini efek-efek yang cukup harus kita perhatikan. Efek baiknya pandemi yang biasanya bersaing sekarang saling berkolaborasi, bekerja sama, menciptakan vaksin secepat mungkin, setepat mungkin, seaman mungkin untuk dalam rangka mengurai masalah pandemi ini, mengurangi situasi pandemi ini agar situasi kita kembali menjadi normal sebagaimana kita harapkan bersama. Iya. Jadi itu ya teman-teman, itu adalah jawaban kenapa vaksin ini cepat sekali keluar dalam waktu kurang setahun, karena berbagai perusahaan sudah mengeluarkan vaksin andalan mereka, kemudian sudah disetujui oleh lembaga-lembaga kesehatan seperti Indonesia, yaitu BPOM. Dengan mengeluarkan izin tersebut, maka vaksin tersebut sudah dinyatakan aman dan sudah dinyatakan aman dipakai dan disebarluaskan dengan memperhatikan 4 aspek yang sudah disebutkan oleh Bapak Ida. Namun saat vaksin tersebut sudah dinyatakan aman, tetap saja masyarakat dalam belakangan ini masyarakat tetap merasakan efek samping nih Pak, seperti demam, nyeri otot, sakit kepala dan kelelahan. Apakah efek-efek samping tersebut dan berita-berita dan seberapa bahaya dari efek samping tersebut Pak? Ya, baik. Ini juga hal yang perlu kita sampaikan informasinya kepada masyarakat ya, betul. Jadi sekali lagi masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, yang akurat dan lengkap. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak tepat dari sumber yang mungkin tidak valid sehingga katanya tidak berdasarkan fakta dan data. Nah, efek samping dalam dunia kesehatan itu adalah hal yang sangat lazim. Ya, semua obat ataupun seperti yang untuk pengobatan atau untuk pencegahan seperti vaksin ini tentunya punya efek samping yang sudah diperhitungkan. Makanya tadi ada uji preklinis, uji ke hewan percobaan, uji klinis, diuji ke manusia yang real gitu. Apa di antara yang ditinjau adalah efek sampingnya, seberapa berat, seberapa bahayakah. Dan tentunya sekali lagi, bagian dari safety adalah ketika efek sampingnya ternyata bisa ditoleransi, maka safety-nya berarti dinyatakan aman dan dirilis. Nah, vaksin menimbulkan efek samping tentu saja. Tapi dari berbagai pengalaman vaksinasi di dunia ini, relatifly yang muncul adalah gejala-gejala yang relatif ringan. Adapun yang berat itu sebetulnya sangat jarang. Dan itu pun harus dicek kaitannya dengan kondisi si pasien atau orang yang akan divaksinasi tersebut. Nah, sebagai gambarannya bahwa tubuh kita ini memang secara alamiah dia akan merespon kepada setiap benda asing yang masuk, ya. Jadi tubuh kita ini secara alamiah, secara metabolisme akan merespon atas semua benda-benda asing yang masuk. Yang respon yang paling umum ketika tubuh kemasukan benda asing yang dinyatakan sebagai patogen atau penyebab infeksi, tubuh akan merespon dengan menaikkan suhu tubuh yang kita namakan dengan demam. Jadi demam itu adalah sebetulnya adalah respon dari tubuh menaikkan suhu tubuh untuk dalam rangka membunuh atau membuat si infeksi yang bakteri atau patogen yang masuk itu lemah atau bahkan bisa
mati gitu kan, tidak jadi menginfeksi atau infeksinya menjadi ringan. Nah, vaksin, ini kembali saya sedikit mereview. Kalau ditanya vaksin itu isinya apa sih sebetulnya? Ya kan, orang vaksin isinya apa gitu. Nah, isi vaksin adalah si virus itu sendiri. Nah, ini nih yang menjadi sangat sangat menarik, bahwa banyak orang yang sudah tahu pun begitu tahu bahwa vaksin isinya adalah juga virus, dia semakin semakin heboh gitu. Wah, kalau gitu kan sengaja dimasukin virus. Memang betul. Tapi ingat, isi dari vaksin adalah bukan virus yang aslinya yang ganas tadi, tapi virus yang sudah dilemahkan atau di-deactivated, ya kan? Atau bagian dari virus yang yang punya kemampuan untuk men-trigger antibody, atau kopi atau salinan dari bagian dari virus yang diciptakan di lab gitu, semacam modified atau rekombinan yang juga untuk bisa men-trigger antibody. Jadi itu adalah isi dari vaksin. Makanya ada namanya vaksin mRNA, ya kan? Ada vaksin disebut vaksin mRNA karena kalau vaksin mRNA namanya berarti dia menggunakan bahan yang mirip seperti mRNA. mRNA itu adalah zat yang ada di dalam tubuh vaksin, ya kan? Ada juga vaksin yang menggunakan vaksin yang sudah dilemahkan. Ada juga yang menggunakan bahan rekombinan atau modifikasi dari si vaksin tersebut. Nah, jadi bagi tubuh, ketika jenis vaksin ini adalah benda asing, maka wajar tubuh akan merespon dengan demam. Itu yang paling umum. Di dalam tubuh kita ini, di otak kita ada namanya hipotalamus. Hipotalamus adalah seperti termostat kalau di elektronik kita. Ketika ada benda asing masuk, termostat ngirim pesan ke bagian otak yang mengatur suhu tubuh, naikkan suhu tubuh untuk menghancurkan dan melemahkan si patogen atau bakteri atau kuman yang datang. Itu yang namanya demam. Jadi kalau orang divaksin kemudian timbul demam, artinya apa? Berarti tubuh kita merespon. Itu berita baiknya sebetulnya. Indikasi kan? baik ya, Pak. Ya, tapi indikasi baik karena berarti vaksinnya mulai bekerja. Nah, tapi ada juga kondisi efek sampingnya agak berat. Contohnya lemas-lemas, capek, ya kan, pegel, ngantuk. Tergantung ke masing-masing tiap orang. Kenapa? Karena sistem imun di dalam tubuh orang itu masing-masing berbeda. Tergantung historical dia sejak lahirnya, apa yang dia terima sejak lahir, apa yang dia telah terpapar berbagai penyakit sebelumnya, itu semuanya akan terekam di dalam sistem imun dan akan mempengaruhi bagaimana efek yang ditimbulkan ketika divaksinasi. Secara umum efeknya adalah ringan. Adapun yang berat itu jarang-jarang, dan itu pun sebetulnya bukan kejadian tunggal akibat vaksin. Perlu dilakukan uji dengan penelitian yang lebih teliti lagi, kenapa sampai timbul seperti itu. Begitu. Baik, Pak. Pemirsa yang sekarang sedang menonton, seperti yang Pak Ida tadi katakan, memang vaksin atau obat itu sejatinya punya efek samping dan sudah diuji beberapa kali dan sudah di-proof oleh lembaga kesehatan seperti WHO yang internasional. Nah, sekarang selanjutnya Pak, ini salah satu pertanyaan yang sering ditanya-tanya bagi umat muslim, Pak, apalagi sekarang kan di bulan Ramadan. Nah, seperti ini, Pak, karena sekarang kita di bulan Ramadan, apakah melakukan vaksinasi dapat membatalkan puasa, Pak? Dan setelah itu, apakah aman divaksin ketika sedang puasa, mengingat kita tidak makan atau tidak minum dari pagi sampai maghrib? Jika divaksin, apakah kerja vaksin akan terhambat karena kita tidak makan dan minum, Pak? Oke, ini kondisi kekinian ya. Secara tinjauan saya bicaranya bukan dari sisi fatwa ya. Secara tinjauan medis, vaksin itu bukanlah makanan seperti halnya infus, ya. Vaksin bukan dimasukkan ke dalam tubuh kita, bukan untuk sebagai nutrisi. Tapi dia sekali lagi dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk men-trigger, menstimulus sistem imun kita. Jadi sekali lagi, tubuh kita secara alamiah punya sistem imun. Tapi dengan vaksin ini,
disengaja dimasukkan vaksin untuk menstimulus sistem imun menghasilkan antibodi. Itu yang kita buat tadi, saya sebutkan imunisasi secara buatan, vaksinasi itu. Nah, jadi ini bukan nutrisi, sehingga secara keilmuan dari sisi fikih puasa, katakanlah ulama semuanya sepakat hampir mengatakan tidak membatalkan puasa, karena dia bukanlah nutrisi untuk beda dengan infus ya. Infus itu ada perbedaan pendapat, karena infus dimasukkan ke dalam darah sebagai nutrisi yang membuat orang jadinya lemas jadi kuat. Memasukkan glukosa itu kan sebenarnya kalau kita makan buah diolah diusus jadi glukosa kan. Kalau ini kan infus langsung dimasukkan ke dalam darah. Itu kemungkinan membatalkan puasa. Tapi kalau vaksin tidak. Nah, terkait dengan kapan kalau mau divaksin di Ramadan, apakah bagaimana caranya teknisnya? Sebaiknya kalaupun mau divaksin di Ramadan, lakukanlah setelah berbuka puasa. Dalam kondisi tubuh kita ini udah punya nutrisi, cukup makan, cukup minum. Kenapa? Efek samping dari vaksin mungkin ada yang cukup berat seperti tadi, demamnya mungkin biasanya sehari bisa 2 hari, atau demamnya tinggi, atau dia lemas membutuhkan asupan. Maka kalau dilakukan ketika puasa, khawatirnya malah membatalkan puasa. Bukan karena vaksinnya, karena orangnya nggak kuat kemudian membatalkan puasa. Lebih baik lakukan di malam hari ketika setelah kondisi berbuka, di mana tubuh punya yang namanya kondisi yang normal. Dan ingat juga bahwa betul, vaksinasi itu juga sebelum dilakukan vaksinasi, orang yang akan divaksin akan di screening, dievaluasi. Apakah dia layak atau tidak, apakah dia siap atau tidak diberikan vaksinasi. Contoh, dia akan ditanya, apakah Anda hari ini merasa demam, apakah Anda punya penyakit bawaan, apakah Anda punya berbagai situasi yang tadi yang mungkin apakah Anda sedang hamil atau menyusui, apakah Anda punya penyakit diabetes, punya autoimun, penyakit ginjal, jantung koroner, hipertensi, tuberkulosis, penyakit kronis lainnya, akan ditanya. Kenapa? Sangat mungkin orang-orang yang ternyata dia mengatakan, oh iya saya sedang hamil, saya sedang menyusui, saya punya hipertensi, saya punya penyakit autoimun, maka orang tersebut tidak akan direkomendasikan untuk divaksin. Tadi biarkan saja orang-orang ini akan terlindungi dengan cara apa? Ketika ada herd immunity terbentuk, orang-orang inilah yang akan terlindungi dari virus walaupun dia nggak divaksin. Karena tadi sudah 60% tervaksinasi, virus semakin sulit mencari untuk menulari, virus akan nggak bisa menulari, maka orang-orang yang nggak divaksin pun dengan kondisi yang kayak tadi, dia akan terlindungi. Ya, maka sekali lagi, vaksinasi itu bukan hanya bicara melindungi diri, bukan sebetulnya. Vaksinasi adalah melindungi diri dan orang lain, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang keluarga kita yang kita cintai, yang kita interaksi setiap hari, itu yang kita sebetulnya lindungi, tidak hanya diri sendiri. Ya, jadi sekali lagi untuk Ramadan, baiknya kalau teman-teman ada yang punya kesempatan divaksin, lebih baik disarankan secara medis setelah berbuka, ketika tubuh sudah punya nutrisi yang cukup, sehingga kondisinya fit gitu untuk menerima vaksin. Oke Pak. Berarti sudah terjawab ya teman-teman, kalau misal kita mau divaksin nih tapi di bulan Ramadan itu hukumnya tidak membatalkan puasa, tapi dianjurkan untuk melakukan vaksinasi setelah buka puasa. Karena apa? Karena setelah melakukan vaksinasi akan timbul efek samping, di mana efek samping ini akan berpengaruh kepada kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Makanya sangat disarankan sekali setelah berbuka puasa. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Pertanyaan penutup dan juga pesan terakhir dari Bapak mengenai bagaimana cara Bapak meyakinkan agar orang-orang tidak takut untuk melakukan vaksinasi. Iya, betul. Ini juga sekali lagi adalah kita harus saling menyebarkan informasi yang benar, yang akurat, yang lengkap, dan juga menyampaikan bahwa kenapa sih kita ini kenapa kita dalam hal ini ikut program vaksinasi, ya? Bagaimana supaya kita ngerasa nyaman, kemudian tidak lantas ketakutan gitu. Jadi pertama adalah ingat, vaksinasi adalah
manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Bahkan di tagline berbagai vaksin, contoh di Indonesia ya, lindungi diri, lindungi negeri. Kenapa? Gak hanya bicara diri sendiri, ketika kita tebal, teman kita tebal, teman kita yang lain kemungkinan akan lindungi walaupun dia tidak vaksinasi. Tadi kita bicara herd immunity. Yang kedua adalah vaksin ini sekali lagi sudah diuji dari sisi secara medis, ya, efficacy, quality dan safety oleh lembaga otoritas yang sangat kompeten, Badan POM RI, FDA kalau di Saudi, kalau di Amerika FDA, kalau di dunia WHO. Dan yang kedua adalah ulama mengatakan ini halal, suci. Jadi konsepnya halalan toyiban itu toyib secara kualitas, secara efficacy, secara safety, dan halal secara zatnya sudah dinyatakan oleh lembaga yang sangat kompeten di bidangnya. Kita selaku masyarakat harusnya tidak ada keraguan lagi. Yang terakhir adalah vaksinasi dengan vaksin ini merupakan cara kita, ikhtiar manusia bisa keluar dari pandemi ini secara lebih cepat. Karena pandemi ini sekali lagi ya, bisa saja seperti dibiarkan tanpa adanya vaksin, sangat mungkin tercipta herd immunity. Yang tadi saya bilang, banyak orang terpapar, survive. Tapi ingat, apakah sebagian dari yang terpapar itu juga mungkin jadinya meninggal dunia? Istilahnya harus berapa banyak orang yang harus kita meninggal dunia demi mencapai herd immunity tanpa vaksinasi. Nah, dengan adanya vaksinasi, maka yang meninggal akan lebih sedikit, yang terpapar akan lebih sedikit, lebih cepat tercipta herd immunity. Pada akhirnya apa yang akan kita rasakan? Hidup kita lebih cepat akan kembali ke normal. Itu sebetulnya betul. Artinya apa? Sekarang kita bisa memahami bahwa dunia kesehatan ternyata hal yang krusial. Hanya dengan benda kecil seperti corona yang nggak kelihatan oleh mata bisa membuat bandara tutup, Masjidil Haram tutup, toko-toko tutup, sekolah tutup, semuanya go online. Bayangkan gitu ya. Nah, ini adalah ketika kesehatan ini ternyata terganggu, maka banyak sektor yang terganggu. Nah, makanya ketika kita bisa ikut program vaksinasi, kembali bisa tercipta kehidupan yang lebih sehat, lebih normal, maka ekonomi pun akan ikut tumbuh. Orang bisa kembali berjualan, orang bisa kembali sekolah, tatap muka, bisa kembali melakukan aktivitas sosialnya, dan kehidupan menjadi lebih kembali berarti sebagai makhluk sosial. Karena kita pun capek kan, setiap hari memandangi layar, screen gitu kan. Gimana pun kita butuh namanya interaksi fisik, bertemu, bermain, bersosialisasi, berjabat tangan, berpelukan, itu hal yang sangat dan banyak sekali kegiatan ekonomi yang tidak bisa secara online. Bagaimanapun memerlukan yang namanya tindakan secara fisik. Jadi sekali lagi, manfaatnya jauh lebih banyak dari vaksinasi ini. Apakah ada juga mudaratnya atau resikonya? Ada. Tadi ada efek samping, ada mungkin gejala-gejala yang agak sedikit lebih berat. Tapi ingat, manfaatnya jauh lebih banyak lagi. Sehingga secara pemikiran, memang sebetulnya kita dalam hal ini sebagai masyarakat yang lebih menyerap informasi yang tadi yang benar, yang akurat, yang lengkap, seharusnya tidak merasa takut atau khawatir. Mari kita ikut program vaksinasi, dan negara pun menjamin, contohnya negara menggratiskan. Ingat, negara itu tidak mendatangkan vaksin secara semata-mata. Mereka membeli dari pabrik farmasi. Indonesia beli dari China berapa juta? 180 juta dosis dia perlukan. Dia datangkan 10 juta, 4 juta. Demi siapa? Demi rakyatnya. Contoh di Saudi membeli ke Pfizer, AstraZeneca. Demi siapa? Demi rakyatnya, demi citizen, demi residen, gitu kan. Artinya, dan mereka bilang halal, gratis, halal gratis. Artinya apa? Sebaiknya kita ikut vaksinasi demi tadi melindungi diri, melindungi orang tercinta, juga melindungi negeri, dan membuat kehidupan insya Allah segera kembali ke normal lagi. Amin.
Ya itu tadi teman-teman, ingat pesan dari Bapak Ida yang telah Bapak Ida sampaikan, itu sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ada beberapa pesan yang tadi bisa saya simpulkan yang disampaikan oleh Bapak Ida. Seperti yang pesan pertama, selalu menyebarkan berita-berita yang harus kita jamin dulu kebenarannya dan jangan sembarang. Itu pesan pertama. Kemudian pesan kedua, kita udah tahu kalau vaksin yang sudah disebar, yang sudah digunakan oleh pemerintah saat ini, itu sudah terbukti akan keamanannya dan lain aspek lainnya karena sudah dinyatakan aman oleh lembaga-lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Kemudian pesan yang ketiga yaitu dengan kita melakukan vaksin itu merupakan cara ikhtiar kita agar kita cepat pulih dan juga cepat sehat dari pandemi virus corona ini seperti dulu lagi. Menurut Kak Izzuddin sendiri, bagaimana pendapat Kak Izzuddin mengenai pembahasan kita bersama Bapak Ida tadi? Jadi menurut saya pembahasan kita tadi sangat menarik karena di masa seperti ini info-info tentang vaksin sangatlah penting kita ketahui. Apalagi kita mengundang narasumber yang sangat open dan alhamdulillah mau berbagi ilmu dan info-info yang sangat penting untuk kita semua. Iya betul Kak Izzuddin. Dan juga tadi pas saya lagi mendengar jawaban Bapak Ida tadi, saya jadi pikir kalau di balik pandemi ini yang berdampak ke semua lapisan masyarakat, sebetulnya ada beberapa efek dari virus corona ini. Seperti pertama, kita membiasakan diri untuk selalu mengecek kondisi kesehatan kita, kemudian selalu membiasakan diri kita untuk melakukan kebersihan seperti mencuci tangan dan kemudian lebih memperhatikan diri. Selain itu, selain dari segi kesehatan, kita juga lebih mengoptimalkan fungsi teknologi di masa seperti ini, apalagi di masa new normal, di masa WFH, apa-apa itu serba online, serba daring, itu kita jadi mengoptimalkan fungsi teknologi lebih bijak lagi. Dan juga kepada Bapak Ida, makasih banget atas waktunya Pak. Masya Allah pembahasan kita jadi sangat istimewa sekali dan semoga untuk teman-teman semua agar bertambah semangatnya. Sekali lagi makasih banget ya Pak Ida atas waktunya. Ya sama-sama, mungkin sekali lagi juga pesan terakhir. Jadi selain walaupun vaksinasi sudah sangat sekarang banyak, tetap protokol kesehatan tetap kita jaga. Betul, ya. Pak. Karena sekali lagi vaksinasi plus saling prokesnya dijalankan, ini menjadi dua senjata utama kita, insya Allah keluar lebih cepat dari situasi pandemi ini. Jadi jangan juga merasa setelah vaksin kita bebas, segala macam. Enggak juga, karena virusnya masih ada. Sekali lagi ini long run, jadi dua hal itu ya vaksinasi, ya prokes dijaga, maka itu insya Allah kita akan keluar dari pandemi insya Allah lebih cepat. Amin, amin. Oke, baiklah sahabat SIM TV Official, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Ida. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan teman-teman mengenai vaksin yang sedang digalakkan oleh pemerintah di masa ini. Ingat, jangan lupa teman-teman untuk mendaftarkan diri agar melakukan vaksinasi sehati bagi teman-teman yang berada di Saudi Arabia. Dan untuk teman-teman yang berada di Indonesia, tunggu vaksinasi karena pemerintah sudah menentukan ronde-ronde agar vaksin ini bisa secara rata kepada masyarakat di Indonesia. Oh ya teman-teman, jangan sampai lupa 3M yang sedang nonton sekarang, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya, sembari menunggu giliran kita untuk divaksin dan untuk mendapatkan dosis pertama dan kedua selalu patuhi protokol 3M seperti yang disampaikan oleh Kak Izzuddin tadi. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, demikian cara sebagai host utama. Dan saya Izzuddin sebagai co-host di The Mahir Show. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.